Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Sakila dengan NPM 2010631230012. Juga kelompok saya yang terdiri dari Ajeng Anissa Dewi dengan NPM 2010631230021, Api Nuraida dengan NPM 2010631230024, Muhammad Aditya Jayana dengan NPM 2010631230040, Salsa Bila Intan Nurfadila dengan NPM 2010631230053, Syafa Nurul Karima dengan NPM 2010631230055, Brigita Okwana dengan NPM 2010631230059, Fadli Abdul Malik dengan NPM 2010631230059, Fadli Jiana Bilah Akbar dengan NPM 2010631230063, Nabila Mutiara Zahra dengan NPM 2010631230064. Di sini saya akan mempresentasikan pembahasan bab 2 ekonomi teknik yang diambil dari buku karya James Douglas dengan judul Conceptual Design of Chemical Process. Mari kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Ekonomi teknik adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengembangkan sebuah desain konseptual. Tujuannya adalah untuk menghasilkan data biaya. Selanjutnya ada informasi biaya yang ditentukan. Studi kasus ini tertentu yang kami pertimbangkan melibatkan produksi sikloheksana dengan hidrogenasi benzena. Dengan melibatkan studi kasus yang dipublikasikan, kita bisa mendapatkan gambaran umum jenis informasi untuk mengembangkan perkiraan biaya untuk desain konseptual. Selanjutnya di gambar 2.1 strip 1 merupakan pembuatan sikloheksana. Selanjutnya ada lembar aliran dan tabel aliran. Item desain penting adalah flowsheet. Biasanya aliran case di lembar kerja diberikan huruf atau nomor. Huruf atau angka juga sering muncul di bagian bawah flowsheet. Selanjutnya ada biaya operasional. Kita menggabungkan biaya utilitas dengan bahan baku dan operasi lain untuk ringkasan biaya operasi. Selanjutnya ada biaya modal. Biaya modal menggunakan korelasi biaya untuk perkiraan biaya peralatan yang dikirim. Selanjutnya ada perkiraan probabilitas, menggabungkan biaya overall dan modal bersama dengan beberapa biaya lainnya. Selanjutnya ada perkiraan modal dan biaya operasional. Biaya operasi mudah diperkirakan. Aliran file, material, dan utilitas kami kalikan banyak aliran dengan nilai dari aliran itu. Kita menemukan bahwa S sama dengan RC dalam kurung E pangkat ICT strip 1 tutup kurung per IC. Contoh 24 strip 2, seorang membeli kelinci VW untuk $5.200, uang mukanya 10%, kemudian membayar $151,01 per MO untuk 3 YR. Jika tingkat suku bunga 10% per YR per bulan, berapa total pengeluaran teman-teman Anda untuk mobil? Total biaya sama dengan 520 151,1 per 0,10 per 12 dalam kurung 1 plus 0,1 per 12 pangkat 12 dalam kurung 3 dikurangi 1 sama dengan 56.829,47. Pendekatan umum terhadap masalah bunga. Insinyur kimia lebih mudah memperoleh rumus jika digabungkan dengan membuat saldo uang dengan persamaan 2.4 strip 1. Selanjutnya ada menyajikan nilai. Kita membuat keputusan tentang investasi saat ini dengan ingin mengetahui lebih tentang nilai saat ini dari berbagai jenis investasi dan pembayaran. Nilai saat ini dalam kurung PV panduan di KRIT adalah PV sama dengan S dalam kurung 1 ditambah I
dalam kurung min pangkat min A. Contoh 2.1 strip 3. Di hari ulang tahun ke-14, pamanmu berjanji memberi $10.000 saat berusia 25 tahun. Jika bunga dikurangi 8%, berapa banyak uang untuk dimasukkan ke bank pada hari ulang tahun ke-14? Pepi sama dengan 10.000 dalam kurung 1 ditambah 0,08 per 4 pangkat min 4 dalam kurung 7 sama dengan $5.743,75. Membandingkan biaya modal dan operasi. Jika kita membandingkan investasi ditambah pembayaran tahunan dengan investasi lainnya I2 atau I2 dengan pembayaran RZ tahunan, untuk melihat nama yang lebih kecil, kita ingin membandingkan nilai untuk setiap kasus, yaitu PV sama dengan 1 plus R per IC dalam kurung 1 plus 1 ditambah dipangkatkan dengan min R. Contoh 2,44. Misalnya kita mengendarai mobil sejauh 15.000 mil, menyimpan mobil untuk 7 YR. Kita harus membayar tagihan gas per bulan. Jika tingkat suku nominal 11% per YR per bulan, apa lebih baik membeli kelinci VW dengan mesin konvensional atau mesin diesel? Untuk mesin konvensional, PV sama dengan 5.200, 15.000 dibagi 12, 1 dibagi 32, 0,94 per 0,10 per 12. 1 min 1 plus 0,11 per 12 dipangkatkan dengan 12 dikali 7 sama dengan 5.200 plus 2144,48 sama dengan minus 57344,48. Jika mesin diesel, PV sama dengan 6.400, 15.000 per 12, 1 per 32, 0,94 per 0,10 per 12. Dalam kurung 1 dikurangi 1 plus 0,11 per 12 dipangkatkan dengan 12 per 7 sama dengan 6.400 ditambah 1.443,85 dikurangi 7.843,85 dolar. Selanjutnya ada memperkirakan biaya modal. Perhitungan nilai masa kini untuk membandingkan alternatif biaya modal dan operasi yang berbeda. Langkah probabilitas proses. Dari diskusi dalam 2.3 jelas akuntansi biaya yang terkait dengan proses ekonomi dapat menjadi sangat rumit. Kami mengantisipasi jenis kesulitan yang sama dalam upaya untuk menilai keuntungan proses. Kami lebih suka menggunakan prosedur yang paling sederhana untuk kalkulasi desain awal kami, tetapi kami ingin hasilnya menjadi maksimal. Jadi sebelum kita memilih prosedur untuk memperkirakan keuntungan, kita perlu memahami keuntungan dan kerugian dari berbagai teknik. Laba atas investasi. Di tabel 2,1 strip 7, ukuran profitabilitas yang diperhitungkan adalah laba atas investasi dalam kurung ROI. Kami menghitung nilai ini dengan membagi keuntungan tahunan dengan total investasi dan mengalikan dengan 100%. ROI sama dengan annual profit per total invest kali 100. Dalam memperhitungkan laba pada keuntungan sebelumnya, pajak dan setelah pajak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu modal kerja, biaya awal investasi untuk pajak, dan disertakan dalam total investasi, sehingga penulisan dalam melaporkan dasar untuk
perhitungan itu tidak mengalami kesalahan terlalu jauh. Laba atas investasi adalah ukuran yang sangat sederhana dari profitabilitas, tetapi tidak mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Selain itu, metode ini harus didasarkan pada beberapa jenis operasi rata-rata tahun karena penyetoran desimal variabel seperti metode ACRS, peningkatan biaya pemeliharaan atas kehidupan proyek, mengubah volume penjualan dan lain-lain tidak dapat dihitung kecuali dengan rata-rata terlepas dari kekurangannya. Ini laba atas investasi sering digunakan untuk perhitungan desain awal. Waktu pembayaran, salah satu langkah yang digunakan dalam menilai keuntungan yaitu waktu pembayaran. Waktu pembayaran merupakan waktu dalam tahun yang diperlukan untuk memulihkan dana yang kita investasikan. Setelah periode pembayaran, kita bermain poker dengan uang orang lain yang merupakan situasi yang diinginkan. Dana yang kita pulihkan dari proyek adalah keuntungan setelah pajak ditambah uang saku penyusutan yang kita sebut arus kas, sehingga waktu pembayaran adalah waktu pembayaran YT sama dengan fixed cap plus startup per profil after tax plus depreciation. Diskon arus kas laju pengembalian. Cara lain yang digunakan untuk menilai daya tarik dari investasi dalam proses baru adalah dengan memperkirakan jumlah maksimum bunga yang mampu kita bayarkan jika kita meminjam semua investasi dan proyek tersebut akan rusak. Ketika kita mempertimbangkan perhitungan bunga, kita menyadari bahwa bunga sering diperbanyak pada interval yang berbeda. Dan karena itu kita perlu mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Oleh karena itu kami ingin mengevaluasi pendapatan, biaya, penyusutan, pembayaran pajak dan investasi dari tahun ke tahun. Biasanya dibutuhkan sekitar 3 tahun untuk membangun sebuah pabrik, dan untuk alasan ini kami ingin biaya investasi kami, harga material dan produk, biaya utilitas dan lain-lain untuk memodifikasi nilai setidaknya 3 tahun di masa depan, bukan pada saat ini. Selain itu, perhitungan profitabilitas proses harus didasarkan pada pendapat dan biaya 3 tahun setelah keputusan dibuat untuk memulai pembangunan. Dengan kata lain, 0 waktu dianggap sebagai 3 tahun di luar persetujuan proyek. Selanjutnya ada alokasi investasi modal. Karena dibutuhkan sekitar 3 tahun untuk membangun sebuah pabrik pemrosesan yang kompleks, biaya langsung akan dibelanjakan selama periode total ini. Pada awalnya kita harus membayar lahan, menyewa kontraktor dan kru konstruksi, memesan peralatan, mempersiapkan lokasi, dan mulai mempersiapkan landasan untuk peralatan. Kemudian kita memulai menginstal peralatan yang disampaikan. Jadi pengeluaran langsung pada waktu minus 3 tahun sekitar 10-15% dari total. Modal kerja dan biaya awal diinvestasikan pada waktu 0. Tetapi ingatlah bahwa modal kerja diperoleh pada akhir proyek. Demikian pula nilai penyelamatan dari peralatan dan dapat diwujudkan pada akhir proyek. Dan ini sering kali berjumlah 10% dari biaya peralatan yang dibeli atau sekitar 3% dari investasi modal tetap. Tentu saja, uang kembali setelah N tahun memiliki nilai yang lebih kecil pada waktu 0 karena kami dapat mendepositokan uang yang lebih kecil di bank pada waktu 0 dan menerima bunga pokok pada dana ini untuk N tahun. Selanjutnya ada alokasi pendapatan dan biaya. Kebanyakan tanaman baru tidak mencapai kapasitas produktif sepenuhnya dalam beberapa tahun pertama pengoperasian. Seringkali pasar tidak ada untuk semua produk.
Pengalaman menunjukkan bahwa tingkat produksi meningkat dari sekitar 60-90 hingga 95% dalam tahun-tahun pertama, kedua, dan ketiga masing-masing beroperasi. Setelah waktu itu, semoga proses tersebut bekerja dalam kapasitas penuh. Demikian pula, batas waktu penyusutan akan bervariasi setiap tahun kecuali jadwal penyusutan garis lurus digunakan sehingga dengan pendapatan variabel dan anggaran penyusutan variabel laba tahunan pajak, anggaran penyusutan pajak penghasilan dan laba bersih akan berubah dari tahun ke tahun. Kami menyebut jumlah laba bersih tahunan yang merupakan laba setelah pajak ditambah uang saku penyusutan arus kas karena jumlah uang ini benar-benar dipertahankan oleh perusahaan setiap tahun. Tentu saja arus kas di akhir tahun pertama dan tahun-tahun berikutnya harus didiskonkan untuk nilai saat ini. Lagi karena kita bisa menyadari jumlah uang yang sama di kemudian hari dengan berinvestasi dalam jumlah yang lebih kecil pada waktu nol. Selanjutnya ada analisis kadar kas. Dengan latar belakang yang diberikan di atas, kita dapat mengatur prosedur untuk menghitung kecepatan pengembalian kas atau DCFROR. Hal ini dicapai dengan menyamakan nilai investasi saat ini dengan nilai arus kas saat ini. Jika kita mempertimbangkan kasus yang cukup umum di mana satu alokasi biaya langsung dapat diwakili oleh presentase seperti A1 sama dengan 0,1, A2 sama dengan 0,4, A3 sama dengan 0,4, dan A4 sama dengan 0,1. Dua pendapatan tetap konstan kecuali untuk 3 YR pertama ketika B1 sama dengan 0,6, B2 sama dengan 0,9, dan B3 sama dengan 0,95. 3. Total biaya produksi atau biaya operasional kas bersifat konstan. 4. Kami menggunakan depresiasi garis lurus sehingga D1 sama dengan D2 sama dengan D3 sama dengan selanjutnya sampai Dn. Kami mengurangi biaya penyusutan dari total biaya produk. Kemudian kita dapat mengembangkan persamaan untuk kesetaraan nilai saat ini dari biaya pendapatan nilai saat ini dari semua arus kas didiskonkan kembali ke waktu awal ditambah nilai diskon dari modal kerja dan nilai tabungan pada akhir kehidupan tanaman setelah N tahun adalah jumlah 3 sampai J sama dengan 0 DI dalam kurung 0,52 revenue J dikurangi total produk cost I ditambah 0,48 DI per 1 ditambah I dipangkatkan dengan J plus work cap plus salt val per 1 plus 1 dipangkatkan dengan N. Untuk perhitungan DCFROR, kita mencari tingkat bunga I yang membuat persamaan ini sama satu sama lain. Tetapi tidak ada cara sederhana untuk menyimpulkan seri yang terlibat sehingga kita harus menggunakan prosedur uji coba dan kesalahan untuk menemukan tingkat bunga I. Tampaknya proses yang tidak menguntungkan, tidak dapat mengatasi upaya untuk memecahkan masalah melalui percobaan dan kesalahan jika arus kas total atas kehidupan proyek ditambah nilai tabungan tidak memadai untuk membayarkan investasi modal tetap ditambah biaya awal. Dengan kata lain, untuk saku bunga menjadi positif, kita menuntut hal itu. Noyes kali pendapatan lebih besar dari fixed cap plus startup dikurangi sal val dikurangi 0,48 depreciasi per 0,52. Contoh 2.5 strip 1 perhitungan DCF ROR untuk alokasi pola investasi dan pendapatan yang diberikan. Selanjutnya ada biaya awal. Banyak perusahaan juga mencakup biaya awal sebagai bagian dari investasi modal. Perusahaan lain menganggap
pecahan biaya awal yang dialokasikan untuk modifikasi peralatan sebagai bagian dari investasi modal, sedangkan dana yang digunakan untuk tenaga kerja ditambah dan bahan yang diperlukan untuk memulai pabrik dianggap biaya operasi. Berbagai kemungkinan ini bergantung pada situasi pajak perusahaan. Modal kerja dianggap sebagai bagian dari total investasi, tetap modal investasi. Kita lihat bahwa investasi modal tetap adalah jumlah biaya langsung dan biaya tidak langsung. Fixed cost sama dengan direct cost plus indirect cost. Biaya langsung mencakup biaya on-site atau biaya ISBL di dalam batas baterai, dan biaya offsite atau biaya OSBL, batas baterai luar. Direct cost sama dengan onsite plus offsite. Biaya tidak langsung yang digambarkan di meja sering kali dihitung dalam dua kategori. Satu, biaya yang pemilik yang mencakup biaya teknik, pengawasan, dan konstruksi, dan dua, kontingensi dan biaya atau konting. Sebuah model investasi yang disederhanakan. Faktor-faktor yang telah dipilih untuk digunakan dalam analisis kita hendaknya memberikan perkiraan yang masuk akal tentang investasi untuk jenis proses petrokimia yang sedang kita pertimbangkan. Namun, asumsi yang berbeda harus dibuat untuk proses yang berbeda, dan pilihan faktor-faktor ini adalah bidang di mana pengalaman desain dibutuhkan. Tujuannya adalah mengembangkan metode sederhana untuk desain proses pendahuluan, sehingga faktor-faktor lain hendaknya digunakan jika memang perlu. Selanjutnya ada total biaya produk. Karena total biaya produk atau total product cost adalah penjumlahan dari biaya produksi, manu cost, dan pengeluaran umum atau share. Kita bisa menulis tol melekut biaya sama dengan manu titik biaya plus share. Biaya share seringkali sekitar 2,5% dari pendapatan penjualan bahan kimia perantara. Share dikurangi 0,025 pendapatan, 2,3 dikurang 16. Biaya produksi adalah penjumlahan dari biaya produksi langsung, tetap biaya, dan overhead pabrik atau OPHD. Manu biaya produksi langsung, biaya plus biaya tetap pabrik OPHD, 23 dikurangi 11. Biaya produksi langsung meliputi bahan baku, utilitas, perawatan, dan perhitungan pelengkapan operasi atau ops supply, tenaga kerja, operasi, pengawasan langsung, biaya laboratorium, serta paten dan royalti. Prod langsung biaya sama dengan bahan baku plus utility plus main plus OP pasokan plus buruh plus supervisor plus lab plus royalty 2.3/18. Biaya tenaga kerja untuk pengoperasian pengawasan langsung dan biaya laboratorium juga bisa digabungkan menjadi satu faktor. Kami berasumsi bahwa tenaga kerja plus supervisor plus lab sama dengan 1 plus 0,2 plus 0,15. Tenaga kerja sama dengan 1,35 dikali tenaga kerja, seperti persamaan 2.3 dikurangi 21. 2.3/21. Ketika kita menggabungkan hubungan ini, kita menemukan prod langsung biaya bahan baku plus utility 0,046 batas tetap ditambah 1,35 tenaga kerja ditambah 0,03 total biaya produksi. 2,3 dikurang 23. Royalty sama dengan 0,03 total biaya produksi, 2,3 strip 22. Beban bunga atas modal yang dipinjam tergantung pada pembiayaan perusahaan, kebijakan, dan untuk keinginan awal kami berasumsi bahwa dana internal digunakan untuk membiayai usaha, jadi bunga sama dengan 0.
Model biaya yang disederhanakan untuk total biaya produk. Saat kami menggabungkan persamaan, kami mendapatkan total biaya produksi sama dengan 1,03 bahan baku plus utility plus 2,13 dikali 10 pangkat 5 operator plus 0,103 dikali 1,81 dikali di tempat plus 0,025 pendapatan, atau total melekut biaya 1,03 bahan baku plus util plus 0,186 dikali di tempat plus 2,13 kali 10 pangkat minimal operator plus 0,025 pendapatan. Keuntungan sebelum pajak, laba labor sebelum pajak adalah pendapatan dikurangi total biaya produk. Laba sebelum pajak sama dengan pendapatan dikurangi jumlah melekut biaya, atau setelah menghilangkan total biaya produk, kita punya laba sebelum pajak sama dengan 0,974 pendapatan dikurangi 1,03 mat plus util mentah dikurangi 0,186 di tempat dikurangi 2,13 kali 10 pangkat 5 operator. Untuk menghitung laba setelah pajak, kita harus mempertimbangkan berbagai kebijaksanaan depresiasi. Depresiasi untuk mencegah perusahaan mendirikan sepenuhnya sewenang-wenang atau jadwal penyusutan yang tidak realistis. Pemerintah menetapkan umur rata-rata yang dapat diharapkan untuk berbagai jenis peralatan pemrosesan. Jika peralatan yang memiliki masa pakai berbeda digabungkan dalam sebuah proses tunggal, jelas akuntansi untuk depresiasi bisa menjadi sangat rumit. Seperti tabel 2.3 strip 3 tunjakan depresiasi. Bisa dilihat sendiri. Depresi garis lurus secara sederhana berarti mengurangi 33% per tahun dari nilai tersebut. Peralatan yang memiliki masa pakai 3 tahun, 20% per tahun, 10% per tahun untuk peralatan yang memiliki masa pakai 10 tahun dan lain-lain. Metode ACRS lebih kompleks. Selanjutnya ada keuntungan setelah pajak. Tunjangan depresiasi dikurangkan dari laba sebelum pajak karena ini merupakan biaya untuk mengganti peralatan. Untuk yang paling besar perusahaan, tarif pajak penghasilan adalah 48%, sehingga laba setelah pajak adalah profit after tax sama dengan 1 dikurangi 0,48 profit before tax dikurangi depreciasi 0,52 laba sebelum pajak deprek 2,3 strip 37 sama dengan 0,507 pendapatan dikurangi 0,536 bahan baku plus util plus 0,52 penghentian plus 0,0967 di lokasi plus 1,108 kali 105 operator. Analisis profitabilitas. Sekarang setelah kami menghitung arus kas, kami memiliki informasi yang diperlukan untuk melakukan analisis profitabilitas. Namun karena penilaian profitabilitas mencakup kedua biaya modal dan biaya operasional, pertama-tama harus menemukan cara untuk mengatur biaya dua jenis berdasarkan yang sama. Untuk ini kita harus mempertimbangkan waktu dan dari uang. Selanjutnya ada nilai waktu dari uang. Ketika kita mempertimbangkan studi pengoptimalan proses, kita sering menghadapi trade-off antara modal dan biaya operasional. Biaya operasional diukur dengan S per hari atau lebih umum dari S per year. Sementara biaya modal sesuai dengan pengeluaran biaya tunggal. Oleh karena itu, kedua biaya modal harus bisa ditempatkan dengan standar yang sama dibandingkan dengan biaya operasional. Dengan demikian, kita dapat melakukan tahunan biaya modal atau mengapitalisasi biaya operasional.
Masalah dan strategi yang serupa. Masalah penukaran biaya operasional strategi dan modal sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat membeli mobil terakhir kami ingin menentukan apakah membeli VW Labit yang dilengkapi mesin diesel dengan S6400 lebih menguntungkan dari S0,94 per gal, dan mesin diesel memiliki rata-rata 45 mm per gal dari 32 gal yang ada. Mi per gal. Dua pilihan tersebut memiliki biaya modal dan operasional yang berbeda, dan mencoba mencari tahu mana yang lebih murah. Masalah yang sama terjadi jika kita ingin mengevaluasi kepuasan memasang $15.000 pemanas matahari untuk menghemat 55% dari biaya minyak $1.000 per tahun. Untuk mengatasi masalah jenis ini, nilai waktu uang harus dipertimbangkan. Penyimpanan uang di rekening bank. Bank meminjamkan uang dengan keuntungan, dan cara sederhana untuk memahami perubahan saldo akun adalah jumlah uang di rekening bank yang dipelihara. Dengan kata lain, bunga yang dibayarkan oleh bank ke rekening dan bunga yang ditarik harus sama dengan jumlah akumulasi uang. Bunga terus-menerus. Beberapa bank menyediakan kompleksitas uang yang terus-menerus daripada menambah bunga saat ini ke dalam interval terpisah, karena kasus senyawa berturut-turut mirip dengan masalah konservasi lain yang dipelajari oleh insinyur kimia. Selanjutnya ada peracikan diskrit. Lebih umum bagi bank untuk menggandakan bunga pada interval yang berbeda. Jika kita membiarkan sama dengan akumulasi uang di akun selama satu interval penggabungan, I sama dengan dolar bunga per dolar dalam akun satu periode. Jumlah bunga adalah satu periode, dan jika kita tidak melakukan penyetoran atau penarikan, maka persamaan konservasi menjadi SN plus 1 dikurangi SN sama dengan ISN. Perbandingan antara kompleksitas yang terpisah dengan kompleksitas kontinu. Jika bank membayar bunga sebesar 1,5% per kuartal dan menambahkan bunga 4 kali setahun, dalam kasus ini kami mengatakan bahwa suku bunga nominal adalah bunga kesejahteraan yang terpisah dari suku bunga yang diperoleh selama periode 6% per YR dan indeks. Selanjutnya ada anuitas. Jika kita kembali ke contoh kita tentang apakah yang membeli mobil dengan mesin konvensional atau diesel, kita menyadari bahwa kita harus melakukan pembayaran bulanan untuk mobil tersebut, bahwa bank dapat menginvestasikan kembali uang ini setiap bulan. Selanjutnya ada pendekatan umum terhadap masalah bunga. Dengan latar belakang terperinci dalam persamaan konservasi, para insinyur kimia mungkin akan lebih mudah memperoleh rumus-rumus menarik untuk situasi lain jika digabungkan secara menerus dengan membuat saldo uang. Selanjutnya ada langkah-langkah profitabilitas proses. Ada laba atas investasi. Ukuran profitabilitas dengan diperhitungkan adalah laba atas investasi (ROI). Kami menghitung nilai ini dengan membagi keuntungan tahunan dengan total investasi dan mengalihkan dengan 100%. ROI sama dengan seperti yang ada di persamaan 2.5 strip 1. Alokasi interval modal. Uang kembali setelah NYR memiliki nilai yang lebih kecil pada waktu 0, karena dapat mendepositokan
uang yang lebih kecil di bank pada waktu nol dan menerima bunga pokok pada dana untuk NYR. Alokasi pendapatan dan biaya tingkat produksi meningkatkan dari sekitar 60 sampai 90 hingga 95% selama tahun-tahun pertama, kedua, dan ketiga. Batas waktu penyusutan akan bervariasi setiap tahun, kecuali jadwal penyusutan garis lurus digunakan. Selanjutnya ada analisis arus kas, dapat mengatur prosedur untuk menghitung kecepatan pengembalian kas atau DCF/ROR. Selanjutnya ada modal yang disederhanakan atau analisis menjadi jauh lebih sederhana jika berinvestasi arus kas dan depresiasi seragam. Selanjutnya ada tampaknya proses yang tidak menguntungkan, tidak ada akal dalam upaya untuk memecahkan masalah melalui percobaan dan kesalahan jika arus kas total atas kehidupan proyek ditambah nilai tabungan tidak memadai untuk membayar investasi modal, tetap ditambah biaya awal. Selanjutnya ada faktor muatan modal, memperhitungkan nilai waktu uang dalam beberapa cara dalam analisis keuntungan. Faktor muatan modal sebagai pendapatan dikurangi total biaya produksi sama dengan CCF atau total investasi. Selanjutnya ada model profitabilitas desain awal. Untuk desain proses pendahuluan kita alternatif proses memperkirakan ekspresi di atas oleh persamaan revenue sama dengan bahan baku plus utility plus onsite plus 2.13 kali 10 pangkat 5 operators ketika menghitung biaya dari setiap bagian yang sama dapat mengurangi mereka dari potensi ekonomi yang direvisi. EPN sama dengan pendapatan dikurangi bahan baku dikurangi utility. Terus selanjutnya ada desain optimum. Dalam situasi ini ingin menemukan nilai-nilai variabel desain seperti konversi reaktor yang memaksimalkan keuntungan proses. Untuk melakukannya, pertama kita mencari nilai dari variabel desain yang akan meminimalkan harga produk yang menjamin kita 15% DCF/ROR jika harga produk minimum yang kita dapatkan dari analisis ini melebihi harga produk saat ini. Maka menggunakan analisis supply dan peminatan untuk memutuskan apakah kita harus mengakhiri proyek. Selanjutnya ada keputusan ekonomi di antara alternatif proses. Secara umum, lebih memilih untuk memilih alternatif proses yang memuaskan tujuan produksi dan membutuhkan investasi modal paling sedikit karena dengan CCF tertentu proses ini biasanya akan memberikan harga produk terkecil. Keputusan ekonomi untuk modifikasi atau penggantian proses investasi yang diperlukan sama dengan biaya peralatan baru dikurangi nilai pasar sebenarnya dari peralatan yang kita gantikan. Catat bahwa diharuskan menggunakan nilai pasar aktual dalam perhitungan daripada biaya awal dikurangi penyusutan yang dipulihkan karena perkiraan awal masa pakai peralatan dan penyusutan mungkin salah. Selanjutnya adalah menyederhanakan analisis ekonomi untuk desain konseptual. Model ekonomi yang sangat sederhana yang dapat digunakan untuk desain konseptual yaitu penyaringan sejumlah besar alternatif lembar arus dengan menggunakan perkiraan urutan besaran untuk menentukan lembar aliran terbaik atau beberapa alternatif terbaik. Selanjutnya ada potensi ekonomi. Jika kita mempertimbangkan memasukkannya struktur keluaran dari lembar arus yaitu level 2 dalam hierarki, kita dapat menentukan EP potensial ekonomi pada tingkat ini sebagai EP sama dengan minus pendapatan, minus bahan baku, minus power, plus N-CAP biaya. Feed compress jika ada. Jika potensi ekonomi ditingkatkan manapun menjadi negatif,
terdapat 3 opsi. 1. Hentikan studi desain. 2. Carilah alternatif proses yang lebih baik. 3. Nantikan harga produk sehingga potensi ekonomi menjadi nol dan lanjutkan dengan desain. Item perlengkapan penting. Tentu saja proses tidak akan beroperasi pada pompa, drum, tangki, pangkan, dan tangki penyimpanan. Namun, jika kalkulasi penyaringan kami menunjukkan bahwa proses tersebut tidak menguntungkan dan bahwa proyek harus dihentikan ketika kami tidak memasukkan biaya-biaya ini, maka kami tidak perlu merancangnya. Selanjutnya ada ringkasan latihan dan nomenklatur. Ringkasan, ketika kita membandingkan alternatif proses biasanya mendapat trade-off ekonomi yang berbeda antara modal dan biaya operasi untuk membuat perbandingan yang valid. Selanjutnya, perhatikan bahwa kami masih belum mempertimbangkan kontrol proses, keamanan, atau faktor lingkungan dengan desain yang memadai. Salah satu faktor ini mungkin membentuk proses tersebut tidak menguntungkan. Karenanya, perhitungan profitabilitas untuk konseptual kami desain hanya memberikan dasar yang dapat kita gunakan untuk menilai apakah studi desain yang lebih rinci dapat dibenarkan dengan memasukkan perkiraan kasar dari pengolahan lainnya biaya, namun kami lebih mampu membuat penilaian ini. Sekian presentasi dari saya dan kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.